Nah, jadi Pak Prabowo kita sarankan kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini, mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Ini ada beberapa berita lagi tentang ini ya, Farhad Abbas yang katanya minta bantuan Pak Prabowo ya untuk datang langsung, kok nyuruh-nyuruh presiden sih yang turun. Harusnya dia yang kesana dong, nyamperin, gak sopan itu namanya ya guys ya. Nah kita lanjut, kita lihat videonya guys, maaf, yuk kita lihat. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau mengajar orang itu. Reaksi Denny Marco dilaporkan ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Agus bersumpah demi nama Allah, Agus nggak pernah menggunakan uang tersebut dengan cara berfoya-foya. Uang itu udah Agus kembalikan semua, tidak pernah Agus pakai. Karena aku masih pakai yang lama, tolong jangan hujan Agus. Itu kan milik Agus, hak Agus. Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Tapi tolong jangan pernah berpikir negatif buat Agus. Hari ini saya berdua mendampingi, saya mendampingi Bu Omi. Jadi konsepnya gimana ini? Sudah jelas si Wawa telah memakai uang donasi itu untuk bayar bank. Itu real, si Wawa sendiri yang bicara, kok malah melaporkan Tenovi. Ya bingung juga ya. Istrinya dari Mas Agus. Di sini pencemaran nama baik dilakukan terhadap saudara Elmi yang mengatakan seluruh saudara Elmi ini menggunakan uang donasi tersebut untuk belanja dan influencer. Nah, sebenarnya itu tidak ada sama sekali uang donasi itu tidak seperti yang diberitakan, karena uang donasi tersebut sudah dikembalikan langsung ke saudara. Masalahnya adalah uang ininya, hutang ke banknya itu belum dibalikin. Kalau dibalikin juga udah gitu ya, dia bisa melaporkan. Masalahnya kan dia belum balikin ya. Jadi jatuhnya gimana ya, dia melaporkan dia sendiri sudah memakai gitu. Pasti polisi juga punya otak ya, punya otak pasti kok kayak gini gitu loh guys ya. Nah kita lanjut lagi, ini ada kata tai oleh Denny Sumargo bukanlah perkataan kotor, sehingga pasal penghinaan melalui sarana ITE tidak dapat diterapkan menurut pemahaman saya, katanya gitu guys. Dalam perjalanan hidup saya, perkataan tai itu tidak pernah saya dengar disebutkan oleh siapapun di daerah manapun bahwa itu adalah sebuah ungkapan kotor gitu. Apalagi itu ditafsirkan sebagai perkataan kotoran manusia atau kotoran hewan kan, tai gitu kan. Bukan itu dia gitu kan. Karena banyak juga ya tanpa K ya, ada bisa mungkin dengan kata TAI gitu, hanya 3 huruf itu, tapi bukan TAE kan, gitu. Jadi kalau seperti pengetahuan saya seperti di Medan di Sumatera Utara bahwa TAIK dia harusnya gitu kan, tapi mungkin di daerah yang lain saya juga sering-sering lihat di komen-komen atau di tulisan-tulisan itu TAI kan, TAI gitu, tai gitu kan, bukan tae gitu. Jadi itu sebuah kalimat atau sebuah kata yang tidak bisa dipaksakan bahwa itu adalah ungkapan kotor. Hukum itu kan tidak bisa memaksa-maksakan dia gitu. Dia harus memang terpenuhi nggak unsur pidana bahwa itu adalah merupakan pencemaran nama baik, fitnah melalui sarana ITE. Tidak bisa ditafsir-tafsir, tidak bisa dipaksa-paksakan, begitu. Dan akan menjadi suatu kelucuan juga jika ada nanti penerjemah sebagai
ahli ya yang akan menerjemahkan bahwa itu adalah ungkapan kotor. Saya nggak pernah tahu di daerah mana di suku atau di wilayah yang ada di negara Republik Indonesia yang pernah mengatakan itu, dan maksud tai itu adalah kotoran gitu. Saya nggak pernah tahu itu gitu. Benar. Saya juga minta maaf juga gampang. Maaf udah selesai. Kalau misalnya saya ada menyinggung atau apa gimana, saya minta maaf, itu perkara mudah gitu loh. Buat saya tuh, saya tidak terlalu gengsi untuk bilang maaf ya kalau misalnya menyakiti perasaan atau kemudian berkata saya kasar. Tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau mengajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Jadi kalau Pak Presiden ini datang ke rumahnya Agus, layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeliin AC 2 kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini. Mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, terlantar bahkan menjadi polemik di masyarakat. Kita juga dihajar-hajar orang nih gara-gara bela orang buta. Tapi bagi saya, yang melawan menghajar orang buta adalah lawan, dan mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Pablo bang, ada kerugian apa aja sih sampai akhirnya melaporkan? Iya, dia tuh orang yang nggak tahu berterima kasih gitu. Malah ngejek-ngejek gara-gara saya dia masuk penjara. Apa kaitannya? Sekarang saya baru ketemu dia pagi, sore dia masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara barang bukti itu dirubah, dipersulit. Makanya waktu itu Mayor Khairudin yang memeriksa, saya tanya kenapa ditahan orang ini. Ya ternyata dia barang buktinya dia kasih dia tukar handphonenya ke. Ini kan pasal yang nggak perlu ditahan, pasal yang 40 itu. Jadi ditahan dia. I'm okay, I'm fine. Min, tolong, Agus sedih banget. Nah ini dari Partai Gerindra menjawab biarin aja, ngadi-ngadi sih lagian katanya. Wah. Survei indikator tertinggi sentimeter positif. Aduh, tuh udah ditolak tuh ya dari Partai Gerindra ya. Kita lihat lanjut lagi. Farhad Abbas minta Prabowo undang Agus Salim. Farhad, lu lawyer apa lawak? Agus suruh diundang, Prabowo suruh ngundang Agus. Allahu Akbar. Asli lu mah ngelawak mulu, Farhad. Aduh, ampun. Kalau mau mah nih yang diundang ke istana sama-sama korban. Itu loh 8 terpidana, itu loh 7 terpidana korban salah tangkap, yang disiksa, yang dikasih air kencing, yang kepalanya disundutin asbak gitu loh. Itu bukan si Agus Salim. Waduh, lu mah bener-bener Farhad. Yang bener aja lu. Kalau jadi lawyer, jangan double. Lawyer sama lawak. Gimana sih Farhad? Diri saya kan Wawa kan ngerawat saya, terus anak-anaknya ngebantuin saya. Jadi Anda betul mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa? Iya, itu benar. Aduh, malu dia. Siapa yang terima? Anda ya? Si Wawa. Boleh ditunjukkan mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu. Oh, iya. Untuk keperluan ibu ya? Iya, apa Pak. itu? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kan? Nggak ke situ sih sebenarnya arahnya memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih, ucapan terima kasih sebenarnya udah sampai sudah membantu gitu. Cuman karena memang ada keperluan pribadi sendiri kan, jadi kita gunakan uang itu ya karena mendapat rezeki aja kayak gitu. Oke. Dana kemanusiaan itu. Ya, buat Agus sama Wawa sama anaknya Wawa ya. Kalau kita udah salah ya, minta maaf. Ya pasti masalah gak bakalan selebar ini. Benar. Bukannya minta maaf, lu pada makin ngeyel. Ya, udah gitu datang tuh pembela ya kan. Oh, makin tinggi gaya lu semua. Benar sekali. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Tapi dalam kasusnya si Agus ini yang paling menang ya itu adalah menang banyak gitu ya.
yaitu si Wawa. Utangnya sudah lunas, sudah nggak mikirin utang lagi gitu loh guys ya, nggak usah pusing-pusing, besok ada rentenir datang gitu ya, enak banget jadi Wawa gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.